Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nahdiati, Septi Gustiani, Aska Aflahia, Auliadita Mahfudoh, dan Salahuddin Al-Ayubi. Di sini kami akan memaparkan bagaimana merancangkan dan mengembangkan sistem informasi serta manajemen proyek sistem informasi. Perencanaan sistem informasi adalah pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem baru. Nah, tentunya dalam mengembangkan sebuah sistem informasi dibutuhkan beberapa proses, di antaranya analisis sistem. Analisis sistem di sini yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi komponen-komponen dalam sistem informasi, apakah komponen-komponen tersebut dapat berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu desain sistem, di mana sistem didesain menjadi lebih menarik, yang di dalamnya harus mencakup spesifikasi dan identifikasi sistem, termasuk menangani komponen-komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Yang ketiga yaitu pemrograman. Pemrograman di sini mencakup spesifikasi dari desain sistem, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau kode program perangkat lunak. Yang keempat adalah pengujian, di mana sistem tersebut diuji apakah sistem dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Yang kelima yaitu konversi. Konversi adalah perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang keenam adalah produksi dan pemeliharaan, di mana sebuah proses peninjauan sistem apakah perlu dilakukan revisi, menjaga sebuah sistem dan memperbaikinya agar selalu siap digunakan. Manajemen proyek sistem informasi. Manajemen proyek sistem informasi adalah suatu aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian pekerjaan, pengadaan sumber daya yang dibutuhkan, yang tujuannya memastikan sistem informasi diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan benar-benar bermanfaat. Struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Grup perencanaan strategis perusahaan meliputi bertanggung jawab atas rencana strategis perusahaan, bertanggung jawab untuk proses sistem per individu, bertanggung jawab untuk mengawasi proyek tertentu, tim proyek, dan lain-lain. Dalam mengerjakan proyek, tentunya tidak semua berhasil. Terdapat beberapa kegagalan proyek, di antaranya biasanya tidak memenuhi keinginan user, implementasi tidak sesuai jadwal, sistem tidak efektif, pengerjaan melebihi target yang ditentukan, budget memenuhi target. Konsekuensi manajemen proyek yang buruk. Tanpa manajemen proyek yang tepat, proyek pengembangan sistem membutuhkan waktu lebih lama dan paling sering melebihi anggaran yang dialokasikan. Sistem informasi yang dihasilkan kemungkinan besar secara teknis lebih rendah dan mungkin tidak dapat menunjukkan manfaat apapun bagi suatu organisasi.